Ahlan wasahlan, selamat datang di Umroh Simulator game indie. Dan ini kita sampai pada devlog 2, saatnya devlog 2. Apa saja perubahannya di devlog 2 ini? Yang pertama jelas saya menggunakan ALS ya, Advanced Locomotion System, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin saya menggunakan robot-robot ya, 3% dari Unreal-nya sendiri. Kalau ini dari luar ya. Ya ini adalah ALS, lebih smooth, lebih nggak berat daripada yang lain. Nah ini masih bisa di set untuk naik-naik dan lain-lain, padahal sebenarnya nggak perlu naik-naik ya. Oke. Nah ini HUD-nya seperti ini, sebelah kanan saya ini ada HUD-nya. Tapi kita nggak perlu HUD-nya dan nggak perlu loncat-loncat juga, nggak perlu yang seperti ini, nggak perlu ya. Nanti kita hilangkan semua. Kemudian kita menambahkan mikot. Di sini kalau orang mau umroh pasti harus ke mikot dulu, kemudian memakai kain ihram. Jadi ketika dekat seperti ini, tekan E untuk memakai kain ihram. Klik E, Anda sudah memakai kain ihram. Kalau pencet E lagi akan lepas begitu. Jadi kalau misalnya kita lepas kain ihramnya, dan kita menuju ke Mekah seperti ini, tekan E untuk menuju ke Mekah. Twing, pakai pakaian kain ihram dulu. Harusnya pakai ya, pakai kain ihram dulu, bukan pakain. Salah itu. Salah, nanti kita akan rubah. Nggak apa-apa. Oke, kita pakai dulu. Tuk. Nah, baru kita akan ke Mekah. Menuju ke Mekah. Ting, pencet E. Wah, ini sudah di tempat di anggap aja ya ini Mekah begitu. Kemudian kalau dia langsung sa'i, nanti akan ada peringatan bahwasanya harus menyelesaikan tawaf dulu. Misalnya ini, set, ya kan, selesaikan tawaf dulu. Kita disuruh menyelesaikan tawaf dulu. Oke, kita akan selesaikan tawaf. Ya, kita cepat aja. Anggap aja ini kan saya lagi memasang apa ya ini ya, triggernya ya. Jadi tinggal di trigger aja biar cepat. Seperti ini. Ya, tawaf selesai. Kita menuju ke sa'i. Menuju ke sa'i seperti ini. Cuing, cuing. Nah, baru sa'i itu berfungsi. Nah, kalau misalnya seorang itu sa'i belum selesai sa'i tapi langsung mau tahallul, maka selesaikan dulu tawaf dan sa'i ya. Selesaikan dulu tawaf dan sa'i. Baru bisa tahallul. Oke. Kita selesaikan dulu sa'inya. Set sa'i selesai. Kita langsung menuju mau tahallul. Yes. String. Sudah selesai. Ini masih bug ya. Nah, nanti harusnya ini sudah nggak muncul, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi cukup mudah ya. Saya mendevelop ini, tinggal dikembangkan lagi. Nanti insya Allah kedepannya lebih fitur-fitur yang lebih bagus lagi. Silahkan komen kalau ada fitur yang ingin ditambahkan ya. Saya di sini ingin mendemokan betapa mudahnya menggunakan Unreal Engine, termasuk visual coding. Kita nggak terlalu ribet dengan visual. Seperti ini, yang contohnya kain ihram ini. Ya, kalau mendekat, cetut, nanti tiba-tiba keluar keluar tulisannya seperti ini. Nah ini nih, kalau mendekat, nah langsung timbul tulisan. Itu bagaimana caranya? Pertama, kita harus membuat blueprint dulu. Ya, blueprint itu semuanya di sini pakai blueprint, codingnya itu pakai blueprint. Biasanya kalau coding itu kan pakai tulisan tangannya, tapi kalau ini Unreal Engine ini bisa pakai visual coding. Jadi misalnya nih, saya ingin membuat sebuah blueprint di sini, ya, yang mana kalau ada orang mendekat ke trigger, dia akan memunculkan sebuah tulisan. Oke. Maka kita buat blueprint class, aktor, contoh, ya ini contoh aja. Oke kok, contoh. Kita buka. Nah ini bentuknya kosongan, ya kosongan. Tinggal kita tanya bendanya. Kayak tadi kita akan menambahkan misalnya cube.
Nah, tambahkan cube di sini. Dah, habis itu kita compile. Kita akan coba blueprintnya ini. Ini kan blueprint ya. Kita sudah buat tadi yang contoh ya. Kita taruh di sini set. Nah, langsung gitu muncul bentuk kotak yang tadi kita bentuk kotak yang tadi kita bilang itu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya pingin ketika mendekat ke sini nanti sebuah tulisan muncul, maka kita buat tulisannya dulu. Mas, kita buka ini lagi ya. Kita buat tulisannya. Ambil di sini. Kita tulis text render. Nah, ini text render. Text render ini kita compile dulu ya. Set. Nah, kita klik di sini. Nanti di sini kita bisa nulis teksnya bentuknya apa? Misalnya kelihatan tulisannya seperti ini. Enter, kelihatan tulisannya. Oke. Kita taruh di atas dari kotak box tadi. Nah, seperti ini ya. Kelihatan tulisannya. Kita pingin tengah. Kalau tengah biasanya center begini atau text bottom center. Nah, seperti ini. Oke. Misalnya aja. Nanti kalau ada orang mendekat, dia akan ke tengah. Tulisannya akan muncul, mendekat kotak tulisannya akan muncul. Kalau dilihat nih ya, sudah muncul ya, tepat seperti yang ada di blueprint. Cuman kok kebalik ya, kita putar saja. Nah, kelihatan tulisannya kan. Oke. Kita pingin kalau mendekat tulisannya muncul. Nah, ini apa namanya? Harus ada sebuah trigger supaya tulisannya itu muncul. Jadi perlu trigger. Triggernya apa? Ya, kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ambil aja trigger. Triggernya tuh menggunakan collision. Ini kan ada box collision, capsule sama sphere. Saya pingin yang box aja. Nah, ini yang box. Kemudian rada kita kasih nama apa ya? Kasih nama box trigger. Asbuh penting ngono. Udah box trigger ini kemudian kita akan nah, seperti ini. Lihat nih. Kemudian kita agak gedein dikit ya, biar mencakup semuanya. Nih, ini nggak mencakup kan nggak bisa. Gedein lagi. Ini. Nah, setiap nanti ada komponen orang yang menyentuh boundary ini, box ini, yang bentuknya seperti kerangka ini, maka akan tertrigger sesuatu. Di sini juga udah kelihatan loh ini. Nah, ya kan, sudah kan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kita kasih event seperti ini. Add event on component begin overlap. Nah, ketika komponen itu overlap. Jadi kita akan membuat event di mana apabila sebuah komponen itu overlap dengan box ini, dengan box yang tadi saya ini, nah ini box ini overlap, maka akan menghilangkan tulisan tadi. Akan memperlihatkan tulisan tadi. Kalau misalnya keluar dari box tadi, maka tidak akan kelihatan. Nah, maka kita perlu berbicara kepada ini, ya, bahwasanya tulisannya itu kalau misalnya overlap, ada orang yang overlap numpuk sama boxnya tadi, maka dia tulisannya akan kelihatan. Kita katakan set visibility. Set visibility. Nah, begini. Set visibility, ada fungsi yang kita panggil namanya set visibility. Apa yang di set? Jelas tulisannya. Kita ambil tag, taruh di sini, sambungkan, targetnya adalah tulisan yang tadi. Nah, kemudian kalau misalnya pergi, sudah nggak overlap lagi, maka kita akan
menggunakan ini on component and overlap. Jadi kalau sudah nggak overlap, maka kita tambahkan set visibility, hilang visibility-nya, dia akan hilang. Nah, seperti ini ya. Nah, set visibility ini menunjukkan setelah ini akan ke sini begitu. Nah, ini targetnya. Jadi kalau misalnya dia overlap, maka dia akan kelihatan new visibility. Kalau dia tidak overlap, sudah end overlap, maka dia akan di-uncheck ya, tidak ada visibility. Kita compile. Kemudian tentu yang teksnya pertama kali kita perlihatkan dulu, kita hilangkan dulu visibility-nya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan di viewport nggak kelihatan kan. Oke. Kita compile dan kita cek. Rada FPS-nya, oh enggak ada, enggak. Tek, nah muncul. Kalau mundur nggak kelihatan. Tek, tek. Nah ini sudah kayak ngomong sendiri. Oh, udah kayak ngomong bahasa Inggris gitu ya. Nah, oke, cukup sampai di sini, mudah ya, mudah sekali. Ini dapat saya jelaskan tentang devlog 2. Insya Allah nanti ada devlog 3 dan seterusnya. Insya Allah lebih baik lagi aplikasi ini tentang umroh simulator. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Ini bisa naik juga nih. Twing, naik. Cus. Swing. Nah itu saya menggunakan ALS. Dadah.